Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tugas besar pengganti ujian akhir semester dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Cahaya Utama dari TK 4705 dengan NIM 1010323800215. Lalu Nama saya Muhammad Riyadsa dari kelas TK 705. di sini kita akan membahas mengenai problem based learning assignment yang merupakan bagian dari CLO5 Boolean Algebra. Permasalahan yang pertama yaitu membuktikan persamaan berikut dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Persamaan yang pertama yaitu A aksen D ditambah B C aksen D ditambah A B C aksen sama dengan A aksen D ditambah A B C aksen. Dengan persamaan yang diberikan tersebut, mari kita lihat langkah-langkah dalam pembuktian persamaan di atas. Yang pertama menggunakan hukum distributif. Didapatkan hasil A aksen D ditambah B C aksen D sama dengan dalam kurung A aksen ditambah B C aksen dikalikan D. Lalu selanjutnya menggunakan hukum identitas, didapatkan A aksen ditambah B C aksen menjadi A aksen. Karena A aksen ditambah A sama dengan A aksen. Lalu selanjutnya untuk kita menggabungkan langkah-langkah di atas, didapatkan hasil A aksen ditambah B C aksen dikalikan D sama dengan A aksen D ditambah A B C aksen. Jadi berdasarkan hukum aljabar boolean tersebut persamaan di atas benar. A aksen D tambah B C aksen D tambah A B C aksen sama dengan A aksen D tambah A B C aksen. Lalu permasalahan yang kedua yaitu A aksen tambah D dikalikan B tambah C aksen tambah D dikalikan A tambah B tambah C sama dengan A aksen tambah D dikalikan A tambah B tambah C aksen. Persamaan yang diberikan tersebut, mari kita lihat langkah-langkah dari pembuktian persamaan tersebut. Yang pertama yaitu melakukan hukum distributif pada B tambah C aksen tambah D. Didapatkan A aksen tambah D dikalikan B C aksen tambah D sama dengan A aksen B tambah A aksen C aksen tambah A aksen D tambah B D tambah C aksen D tambah D D. Karena D tambah D sama dengan D dan C aksen D tambah D sama dengan C aksen D. Lalu selanjutnya cukup panjang, kita melakukan hukum distributif pada A tambah B tambah C. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dan setelah menggabungkan langkah-langkah di atas, didapatkan hasil sebagai berikut. Dan menggunakan hukum identitas kepada A aksen tambah D dikalikan A tambah B tambah C aksen, didapatkan hasil dalam kurung A aksen tambah D dikalikan A tambah B tambah C aksen sama dengan A aksen A tambah A aksen B tambah A aksen C aksen tambah AD tambah BD tambah C aksen D. Dengan menggabungkan semua langkah-langkah di atas, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi berdasarkan hukum aljabar boolean persamaan di atas benar. A aksen tambah D dikalikan B tambah C aksen tambah D dikalikan A tambah B tambah C sama dengan A aksen tambah D dikalikan A tambah B aksen A ditambah B tambah C aksen. Lalu selanjutnya persoalan nomor 2. Perhatikan fungsi boolean berikut. F A B C D sama dengan A B C aksen D tambah A B aksen C tambah B C aksen D tambah A B aksen C aksen tambah A C D tambah A aksen B C D. Lalu persamaan yang kedua yaitu F A B C dalam kurung B aksen tambah A C aksen dikalikan A aksen B aksen tambah C dikalikan A tambah B.
Lalu persoalan yang pertama yaitu sederhanakan kedua fungsi tersebut secara aljabar. Kemudian bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Yang pertama kita sederhanakan yang persamaan pertama. Langkah-langkah penyederhanaannya menggunakan hukum absorpsi. Didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu menggunakan hukum idempotent dari hukum absorpsi di atas didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita menggunakan hukum absorpsi lagi, didapatkan hasil sebagai berikut. Menggunakan hukum absorpsi lagi, didapatkan hasil ACD. Jadi fungsi boolean yang disederhanakan dari fungsi ABCD adalah ACD. Sekarang mari kita bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Sebelum disederhanakan, A BC aksen D tambah AB aksen C tambah BC aksen D tambah AB aksen C aksen tambah ACD tambah A aksen BCD. Lalu setelah disederhanakan didapatkan ACD. Dengan membandingkan keduanya, kita melihat bahwa jumlah lateral setelah disederhanakan lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkan dengan jumlah lateral sebelum disederhanakan. Sederhana dalam hal ini berarti lebih efisien dan memudahkan pemahaman fungsi boolean. Lalu selanjutnya mari kita sederhanakan fungsi boolean yang kedua. Langkah-langkah penyederhanaannya yang pertama menggunakan hukum De Morgan pada B aksen tambah AC di aksen. Didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita menggunakan hukum distribusi pada A aksen B aksen tambah C. Didapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita distribusikan lagi, didapatkan hasil seperti berikut, dan kita distribusikan pada bagian B dikalikan A aksen tambah C aksen. Didapatkan hasil 0 tambah B C aksen CA. Hukum absorpsi pada B C aksen CA didapatkan hasil B C aksen CA. Jadi fungsi boolean yang disederhanakan dari fungsi A, B, C sama dengan B, C aksen CA. Sekarang mari kita bandingkan jumlah lateral sebelum dan sesudah disederhanakan. Sebelum disederhanakan sebagai berikut. Lalu setelah disederhanakan menjadi B, C aksen CA. Dengan membandingkan keduanya, kita melihat bahwa jumlah lateral setelah disederhanakan lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkan dengan jumlah lateral sebelum disederhanakan. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai persoalan yang kedua, yaitu membuat gerbang logika untuk poin yang I atau poin pertama dan poin kedua menggunakan 3 gerbang NOT, AND, dan OR. Gerbang logika poin yang pertama adalah sebagai berikut, di mana input A, B, C, D dan menggunakan 6 gerbang logika N yang masing-masing mempunyai 4 input, 3 input, 3 input, 3 input, 3 input, dan 4 input. Lalu semuanya akan diarahkan ke gerbang logika OR dan mendapatkan output. Lalu selanjutnya gerbang logika poin yang kedua dengan menggunakan 3 input dan gerbang logika 3 gerbang logika N dan 2 gerbang logika OR dan 4 NOT, dan didapatkan hasil outputnya. Lalu selanjutnya yaitu persoalan yang ketiga, membuat gerbang logika setelah penyederhanaan untuk poin I tetapi menggunakan satu gerbang yaitu
none atau not n. Gerbang logikanya adalah sebagai berikut dengan 4 input, 2 not, dan 3 n, dan 1 nen. Didapatkan outputnya. Lalu persoalan yang ketiga. Ambil angka-angka dari nama kelas Anda, lalu urutkan dari angka terkecil. Di sini kelas saya adalah TK 4705, berarti himpunan angka-angkanya yaitu 0457. Kita akan melakukan pencarian dari persoalan persamaan aljabar. Tulis persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean. Yang pertama, kita sesuaikan angka dalam fungsi boolean, yaitu 0457 dengan himpunan angka yang tadi. Dalam konteks fungsi boolean dan penjumlahan XOR, angka-angka tersebut dapat diartikan sebagai kombinasi variabel boolean A, B, C yang sesuai. Sesuai dengan himpunan angka tersebut, kita dapat menyusun fungsi boolean sebagai berikut. 0 dapat diartikan sebagai A aksen, B aksen, C aksen. 4 dapat diartikan sebagai A, B aksen, C aksen. 5 dapat diartikan sebagai A, B, C aksen. 7 dapat diartikan sebagai A, B, C. Sehingga fungsi boolean yang sesuai dengan himpunan angka 0457 adalah fungsi A, B, C sama dengan A aksen, B aksen, C aksen tambah A, B aksen, C aksen tambah A, B, C aksen tambah A, B, C. Persamaan aljabar secara lengkap dari fungsi boolean tersebut dan sederhanakan persamaan aljabar poin A ke dalam bentuk yang paling sederhana. Sederhanakan secara aljabar dan menggunakan peta Karnaugh. Persamaan aljabarnya adalah F ABC sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen, dan A, B, C aksen, lalu ditambah IC. Sederhanakan dengan aljabar, hukum idempoten adalah sebagai berikut. F ABC sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A, B aksen, C aksen, dan A, B, C aksen, ditambah ABC. Lalu, dikarenakan ABC ditambah ABC sama dengan ABC, masuk ke hukum absorpsi, di mana A aksen, B aksen, dan C aksen, dan ABC aksen adalah sama dengan A, B aksen, C aksen, ditambah A, B aksen, C aksen. Lalu dikembalikan lagi ke hukum idempoten, sehingga A aksen, B aksen, ditambah A, B aksen, C aksen sama dengan A aksen, B aksen, dan C aksen dikarenakan ABC karena berawal dari A, B, C aksen ditambah A, B aksen, dan C aksen sama dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Lalu menggunakan peta Karnaugh, mari membuat tabel Karnaugh untuk FABC seperti berikut. Dengan menggunakan peta Karnaugh, kita dapat mengelompokkan sel yang berisi satu menjadi kelompok yang lebih besar untuk mendapatkan bentuk sederhana, yaitu dengan FABC sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A, B aksen, C aksen, ditambah A, B, C aksen, lalu ditambah ABC, sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A, B aksen, C aksen. Jadi setelah penyederhanaan, persamaan aljabar yang paling sederhana adalah A aksen, B aksen, dan C aksen dari FABC tersebut. Lalu membuat gerbang logika poin A menggunakan 3 gerbang, menggunakan AND, OR, atau NOT. Rangkaian dibuat di Circuitverse Digital Circuit Simulator Online. Beri tabel di setiap titik pemasukan, keluaran, dan percabangan. Lalu yang terakhir adalah membuat gerbang logika untuk poin B. Langsung saja
bentuknya seperti ini jika disimulasikan melalui sirkuit first untuk gerbang logika poin A. Lalu berikutnya ini merupakan gerbang logika poin B, di mana inputan yang masuk akan menjadi 1. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi boolean f ABC sama dengan A aksen B aksen C aksen ditambah A B aksen C aksen ditambah AB C aksen ditambah ABC. Bentuk kanonik SOP sum of product adalah f ABC sama dengan sigma 0, 1, 2, dan 7. Bentuk kanonik SOP dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari term yang sesuai dengan fungsi boolean tersebut. F ABC sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M7 berdasarkan nilai sigmanya. Lalu yang satu lagi adalah F ABC, A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen, dan A, B, C aksen ditambah ABC. Lalu bentuk kanonik POS adalah bentuk kanonik POS dapat dituliskan sebagai perkalian dari term yang sesuai dengan fungsi boolean tersebut. Dimasukkan ke FABC sama dengan M3 dikali M4 kali M5 dikali M6. Begitu juga dengan yang di bawahnya, bentuk FABC sama dengan A ditambah B ditambah C dikali A ditambah B dikali ditambah C. Sebanyak 4 kali dikarenakan ada 4 sigma. Lalu bentuk kanonik SOP dari FABC sama dengan sigma 0. Bentuk kanonik SOP dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari minterm sesuai dengan fungsi boolean tersebut. Karena sigmanya 0 maka M sama dengan 0. Dan karena ada ABC, di F ada ABC maka A aksen, B aksen, dan C aksen. Lalu bentuk kanonik dari POS, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bentuk kanonik POS dapat dituliskan sebagai perkalian dari maktum yang sesuai dengan fungsi boolean tersebut. Berarti ada 7 sesuai dengan jumlah angka yang ada di dalam bentuk kanonik. Lalu ini merupakan tabel kebenaran di mana menyatakan kondisi Tomker, yaitu sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk dari tabel atas dengan menggunakan peta Carnot. Lalu ini kita perlu membangun peta Carnot berdasarkan tabel yang diberikan. Berikut merupakan kelompok-kelompok yang termasuk A aksen, B aksen, D aksen, A, B, C aksen, dan AB, sehingga fungsi boolean yang disederhanakan adalah FABCD sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ditambah AB, C aksen ditambah AB. Lalu selanjutnya, sederhanakan fungsi boolean yang dibentuk oleh tabel di atas menggunakan peta Carnot dan menggunakan gambar gerbang logika NOT, AND, dan OR di bawah ini. Lalu ini adalah fungsi logika dari soal nomor 4, di mana setiap inputan akan bernilai, jika semua inputannya 0, maka hasilnya akan menjadi 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.